Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada semua umat Tuhan. Dimanapun Anda berada, kami senang sekali bisa hadir kembali dalam program Miracle of Christ untuk memberkati semua umat Tuhan. Dan pada kesempatan ini, saya Pastor Yusuf Manubulu bersama tim yang ada menyampaikan salam sukacita, salam kemenangan, dan menjadi doa kami supaya semua kita terus bertumbuh di dalam Tuhan dan mengalami kasih karunia Tuhan yang sempurna serta berada di dalam rencana dan kehendak-Nya. Karena itulah yang terpenting di dalam kehidupan kita, agar kita memiliki kehidupan. Karena di dalam dunia ini tidak ada kehidupan, yang mempunyai kehidupan itu hanya Tuhan Yesus. Di dalam program ini kami menyediakan layanan interaktif. Untuk layanan SMS Anda bisa menghubungi kami di 0852 1247 5667. Kami ulangi, untuk layanan SMS Anda bisa menghubungi kami di 0852 1247 5667. Atau Anda juga bisa bergabung di PIN BB, PIN BlackBerry di 2979B275. Kami ulangi, untuk PIN BB di 2979B275. Untuk format seperti biasanya kami sampaikan bahwa minimal mencantumkan nama, karena itu sangat penting untuk identitas komunikasi kita. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak mencantumkan nama, kami mohon maaf, kami tidak akan menindaklanjuti karena ada begitu banyak pertanyaan ataupun juga tanggapan, bahkan permohonan doa yang masuk ke situ. Jadi kami akan menindaklanjuti sesuatu yang memang kami rasa ada kontribusi yang cukup di dalam pelayanan ini. Puji Tuhan, bagi Bapak Ibu yang ada di mancanegara maupun di daerah, program ini bisa diakses melalui radio streaming. Dan juga bagi yang ada di Jabodetabek, program ini bisa langsung didengar melalui gelombang 100.6 FM. Ya, hari-hari berlalu begitu cepat dan tanpa terasa kita sudah bergerak dengan begitu cepat, dan banyak orang yang berkata bahwa sepertinya belakangan ini waktu bergulir tanpa disadari, sudah hampir sampai lagi di penghujung akhir tahun. Ya, itu memang kenyataan yang ada. Dibandingkan dengan berapa puluh tahun yang lalu, sepertinya kayaknya waktu lebih lambat berputar dibandingkan dengan saat-saat seperti ini. Dan memang ada begitu banyak yang terjadi perubahan, karena ini bergerak dari alam roh yang kadang-kadang tidak disadari oleh manusia, tetapi ini sangat nyata. Itu sebabnya kita perlu memperhatikan perjalanan iman kita, agar jangan sampai sesuatu yang mungkin kita anggap penting tetapi ternyata tidak penting, tetapi apa yang begitu penting ternyata kita anggap tidak penting. Dan pada malam hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang titik lemah dari manusia, atau celah, titik celah di mana setan itu bisa masuk dan membuat manusia terhilang, sekalipun mereka sudah menerima kebaikan Tuhan, sekalipun mereka sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau manusia tidak memperhatikan ada titik-titik lemah di dalam kehidupannya yang membuat dosa bisa subur,
dan terus merusak eksistensi kehidupan yang Tuhan bangun, Tuhan karuniakan, Tuhan sediakan, itu adalah hal yang sangat-sangat tragis, hal-hal yang sangat kita disayangkan kalau hal itu sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita memperhatikan bersama kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa untuk memberikan kemerdekaan, untuk memberi kehidupan kepada kita, sebagaimana Tuhan berkata bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Jadi segala sesuatu itu kita dasari di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan di dalam Ibrani pasal yang ke-12, di situ jelas sekali terlihat kebenaran yang mengingatkan kita akan hal yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, karena begitu banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Sebab itu marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan dengan tekun berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan buat kita. Berbicara tentang dosa, itu sangat banyak kesaksian di dalam kehidupan ini. Dan seperti awan yang ada di sekitar kita, kalau kita melihat, kalau kita memandang, awan bukan merupakan sesuatu hal yang sulit untuk kita dapatkan. Bahkan awan itu sangat banyak dan sangat-sangat tidak bisa diukur volumenya di dalam kehidupan ini. Dan itulah yang disebut awan seperti awan, saksi itu seperti awan, jadi sangat banyak. Dan kalau kita perhatikan, ada begitu banyak dosa yang bergulir di dalam kehidupan manusia, ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu. Tetapi di dalam firman Tuhan seringkali diambil bagian-bagian poin-poin utamanya, sehingga hal-hal ini untuk memudahkan kehidupan manusia, seperti yang ditulis di dalam kitab Keluaran waktu Musa memberikan 10 perintah Allah kepada umat Israel. Di situ kita melihat bahwa sepertinya bagian-bagian dosa itu hanya 10 bagian, tetapi itu hanya merupakan titik poin, dan dari titik poin itu dia akan menyebar menjadi begitu banyak karena dia mempunyai dosa itu seperti kayak virus yang begitu banyak jumlahnya dan dia menyebar di dalam kehidupan manusia. Nah, kita perhatikan baik-baik bahwa hal-hal seperti ini mungkin kita sudah terlalu sering mendengarkan, ya, seperti dosa jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan narkoba, jangan korupsi, atau dosa-dosa yang mungkin kita sudah terlalu sering dengar dan terlalu sering kita lihat. Bahkan mungkin juga ada yang menyentuh di dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita akan lihat lebih tajam, bahwa kenapa dosa seperti itu bisa masuk di dalam kehidupan umat Tuhan. Dan dosa pada waktu dia mau masuk di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan khususnya orang Kristen, itu dia akan mencari titik lemah, bagian yang mudah untuk dia jangkau, bagian yang mudah untuk dia diberi tempat,
bagian yang mudah untuk dia bisa subur dan hidup di situ. Karena kalau dari sekian banyak dosa, tidak semua manusia itu dijumpai di dalam kondisi yang sama, ya. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat yang ke-27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ini maksudnya bahwa Tuhan sementara memberi peringatan khusus buat umat Tuhan, buat setiap manusia, bahwa jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena iblis ini dia akan mencari titik lemah, bagian-bagian yang mudah untuk dia kuasai. Dan itulah yang menjadi senjata-senjata terampuh yang dia bisa gunakan untuk menyentuh kehidupan manusia. Jadi ada orang yang lemah di bagian keuangan. Nah, kalau orang yang lemah di bagian keuangan, iblis ini akan nyerang di bagian situ. Ada juga orang yang lemah di bagian seks. Nah, kalau misalnya dia jumpai seseorang yang mempunyai kelemahan di bagian seks, maka dia akan terus menghajar di bagian situ sampai manusia akhirnya menjadi milik dia. Jadi ada orang yang mempunyai lemah di bagian penilaian. Karena ada orang yang cukup banyak saya perhatikan ini cenderung menyentuh kehidupan pendeta, hamba Tuhan. Karena dosa seperti ini sifatnya menghakimi. Ya, ada cukup banyak yang pendeta juga yang model seperti ini. Tanpa dia sadari, benih dosa ini hidup. Karena apa dia bisa masuk di sini? Karena ini bagian titik lemahnya dia. Dan ada juga dosa yang sifatnya mengutuk. Nah, yang seperti ini juga akan mendapatkan kesempatan sekali buat setan kalau dia menjumpai orang-orang yang sangat lemah di bagian ini. Nah, ada juga orang yang lemah di bagian makanan. Kalau seandainya dia lemah di bagian makanan, maka setan akan terus serang dia di bagian makanan. Mungkin Anda berkata bahwa apa hubungannya dengan makanan? Masa makanan sih bisa berbuat dosa? Nanti ikuti saja, kita akan menemukan. Karena dosa ini seperti saya katakan, dia seperti virus dan dia menyebar dengan begitu kuat dan merusak sendi-sendi kehidupan di dalam hidup manusia. Ya, ada begitu banyak makanan yang tidak berkualitas itu dimasukkan manusia ke dalam hidupnya. Bahkan makanan-makanan yang cenderung merusak metabolisme tubuh, justru membahayakan kesehatan manusia, itu dimasukkan manusia tanpa disadari karena manusia terlalu lemah di bagian sini. Dan segala sesuatu yang dilakukan dan itu sifatnya merusak tatanan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, itu adalah dosa. Nah, kita akan lihat satu persatu. Sama dengan seperti saya katakan bahwa ada begitu banyak dosa, cuman kita ambil beberapa poin saja yang utama, karena kalau kita mau bahas semua dari narkoba, korupsi, segala macam itu waktu kita tidak akan memungkinkan, sampai berbulan-bulan pun juga tidak akan selesai. Tetapi saya akan mengambil poin-poin yang akan membawa kita untuk mengerti bahwa manusia akan diserang di bagian titik lemah. Setan akan sangat cerdas, karena setan ini adalah merupakan makhluk yang kita sama-sama harus akui, karena firman Tuhan yang menyatakan itu, bahwa kecerdasannya tidak perlu diragukan.
yang bisa mengalahkan kecerdasan setan itu hanya hikmat dari Tuhan. Yang bisa mengalahkan kecerdasan setan itu hanya Tuhan Yesus. Karena dari Taman Eden itu saja manusia sudah kalah cerdas. Artinya roh jahat ini sangat licik dan sangat mudah untuk dia menyentuh kehidupan manusia. Apalagi kalau dia tahu bahwa manusia-manusia itu mempunyai titik-titik lemah tertentu, ya. Kalau kita perhatikan, ada contoh di dalam Alkitab, ada orang yang lemah di bagian keuangan. Kita sama-sama tahu, kita pernah dengar yang namanya Yudas. Yudas ini dia sangat lemah di bagian uang. Mungkin di narkoba dia tidak lemah, mungkin ditawarkan yang jenis-jenis sabu-sabu yang tercanggih pun dia tidak tertarik kalau ditawarin ke Yudas. Tapi setan tahu kalau dia ditawarin yang namanya berbau nilai uang, rupiah, dolar, atau pound sterling atau apapun, nah ini dia akan sambut dengan begitu cepat. Nah, orang seperti ini itu akan diserang di bagian uang. Di dalam perjalanannya itu setan akan cari celah bagaimana setan tahu bahwa orang ini lemah sekali di bagian keuangan, dan ini yang akan menjadi menu yang akan ditawarkan kepada Yudas. Sehingga dengan dosa yang mengikat dia, dengan titik lemahnya dia di bagian uang, itu akan membuat dia terhilang dari Tuhan dan membuat dia menjadi miliknya setan. Mungkin dia di bagian seks dia tidak lemah. Kalau ditawarkan perempuan mungkin dia tidak tertarik. Tapi kalau ditawarkan uang, dia welcome. Dia mungkin puji Tuhan, ya. Karena mungkin dia akan menganggap berkat. Begitu dia dengar imam-imam kepala mau memberikan uang kepada dia, dia bilang why not? Kenapa tidak? Ini kesempatan, ya. Ini adalah sesuatu yang begitu menantang buat dia, dan dia ambil itu. Nah, semua dosa kita tidak bisa klasifikasikan ini dosa besar, ini dosa kecil. Itu tidak ada. Firman Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Semua itu yang namanya dosa itu adalah produknya setan. Dan semua yang namanya produk setan itu mematikan. Seperti yang dikatakan oleh firman bahwa upah dosa adalah maut. Kita harus jeli di dalam kehidupan ini. Kita harus melihat. Kalau mungkin ada orang yang bertanya, kenapa saya bolak-balik jatuh dalam dosa seperti ini? Karena setan tahu bahwa itu adalah merupakan titik lemah Anda. Jadi mari kita perhatikan baik-baik, karena setan ini sangat luar biasa. Kecerdasannya itu saya sebagai hamba Tuhan harus memberitahu dengan jelas. Karena saya memperhatikan seringkali di dalam ibadah, di dalam pemberitaan firman Tuhan, ini bahaya daripada strategi setan, bahaya daripada kemampuan setan ini seringkali tidak diutarakan dengan jelas. Dan ini yang membuat tiba-tiba begitu banyak umat Tuhan sudah jatuh di dalam dosa, akhirnya mereka sudah terikat di situ. Dan apa yang terjadi? Kalau mereka terus melakukan itu dan mereka tidak pernah bisa berbalik lagi, maka upah dosa itu adalah maut. Sungguh disayangkan kalau sampai terjadi di dalam kehidupan manusia, karena kita sama-sama tahu bagaimana ngerinya kalau berbicara tentang maut, ya. Ada orang, kalau kita perhatikan lagi, itu salah satu contoh Yudas. Contoh yang lain Ananias. Ananias ini juga lemah di bagian uang. Ya. Dia mungkin tidak lemah di bagian lain. Mungkin dia tidak lemah di bagian makanan, ya. Mungkin orang ini sering puasa, tapi dia lemah di bagian uang. Dia pada waktu setan tahu bahwa uang ini merupakan kelemahan yang sangat bisa berpotensi untuk menghancurkan dia, maka setan akan bawa dia untuk terjebak dengan masalah keuangan. Dan apa yang terjadi kita lihat.
Kita lihat bahwa Ananias di dalam ibadah yang dilakukan oleh para rasul di bait Allah, Ananias itu membawa persembahan dan meletakkan di kaki para rasul. Ini berarti orang ini cukup terhormat, orang ini cukup berkualitas, cukup berpotensi. Karena kalau bisa dekat dengan para rasul itu tidak mudah. Karena ada begitu banyak ribuan orang yang hadir di dalam ibadah. Itu untuk dekat kepada tokoh-tokoh sentral yang dipercayakan Tuhan pada waktu itu tidak mudah. Jadi kalau dia bisa dekat dan dia bisa langsung bertatapan dengan Petrus dan berbicara dengan Petrus, ini artinya dia orang-orang yang cukup diperhitungkan di dalam sebuah ibadah, di dalam sebuah kegiatan rohani. Tapi apa yang terjadi? Dia sangat lemah di bagian keuangan. Akhirnya setan berhasil menghancurkan, setan berhasil mematikan dia, setan berhasil membunuh dia, setan berhasil membuat dia terhilang dari apa yang Tuhan telah berikan keselamatan, telah kerjakan keselamatan di dalam hidupnya. Dan ini yang sangat poin di dalam kehidupan ini, karena saya memperhatikan kalau yang namanya berbicara tentang dosa keuangan, ini ada cukup banyak orang yang bisa terjebak ke sini. Harus hati-hati ya, karena setan tahu di mana kelemahan manusia, di mana kelemahan orang Kristen, di mana kelemahan yang kita miliki, dia akan hadir, dia akan serang terus di situ, dan itu titik lemah, dan itu berpotensi sekali untuk manusia orang Kristen jatuh ke dalam dosa. Sebab itu mari kita kenali perjalanan hidup kita agar jangan sampai kita masuk dan terhilang ya, kita masuk ke dalam kelompok yang mana setan itu bisa menguasai titik lemah kita. Dan ada juga seperti yang saya katakan, di mana manusia sangat lemah untuk dosa menghakimi atau memberikan penilaian. Saya tahu ada satu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan juga luar biasa, punya jemaat ribuan. Tapi saya memperhatikan di dalam beberapa khotbah penyampaian, dia sering sekali menghakimi pendeta-pendeta yang lain. Bahkan kenapa saya katakan dia menghakimi? Karena dia tidak segan-segan untuk menyebutkan nama orang tersebut. Jadi ini jelas sekali bahwa dia menghakimi. Sedangkan firman Tuhan berkata bahwa kita tidak pernah diberi hak untuk menghakimi. Menghakimi, penghakiman itu milik Tuhan. Dan ini terjadi. Dan hamba Tuhan yang sebesar ini punya nama, punya jemaat ribuan. Tapi dia dengan begitu lantang menghakimi setiap pendeta yang dia merasa tidak sevisi dengan dia. Dia merasa tidak sesuai dengan konsep pelayanan yang dia bangun. Dia hakimi dan dia dengan terang-terangan untuk menghujat hamba-hamba Tuhan yang lain. Wah, ini ngeri. Ini juga dosa, tapi tidak disadari. Dia menganggap ini hal yang biasa. Dia menganggap dia berbicara seperti ini kayaknya sudah sesuatu yang sangat baik. Karena mungkin dia merasa bahwa ini adalah hal yang akan membuat posisinya lebih terangkat daripada pendeta lain. Karena dengan memberikan penghakiman, artinya dia ingin berkata bahwa pendeta lain jelek, yang bagus hanya aku. Nah, orang seperti ini tidak akan ditawarkan dosa keuangan dengan dia. Karena setan tahu, uang dia tidak terlalu suka, dia tidak terlalu doyan. Setan itu tahu, dia akan cari titik lemah. Setiap orang dia akan cari titik lemahnya. Dia tidak akan tawarkan perempuan kalau orang seperti ini, karena mungkin setan tahu ini orang tidak terlalu doyan perempuan. Dia tidak terlalu haus dengan seksualitas. Dia akan serang, dia akan cari di mana orang ini punya titik lemah, di situ akan dia hajar habis-habisan sampai orang ini satu ketika nanti pada waktu dia sadar dia sudah terhilang dan jadi miliknya setan. Mari waspada umat Tuhan, ya. Kita hati-hati, jangan sampai
Titik lemah kita itu menjadi sasaran yang empuk, yang kita biarkan terus tanpa kita merenungkan, tanpa kita evaluasi kehidupan kita. Ternyata di bagian titik lemah itu terus menjadi prioritas dan target utama, dan setan berhasil untuk menghancurkan kita di situ. Ini yang saya ingin sampaikan, bahwa titik lemah kita mari kita perhatikan baik-baik. Nah, ada juga saya perhatikan bahwa orang Kristen seringkali terjebak dengan dosa mengutuk. Bahkan ada pendeta yang punya jemaat ribuan, ratusan ribu. Dia sering terjebak dengan hal seperti ini, tapi dia tidak sadar. Dia pikir ini hal yang biasa. Ini suatu hal yang dia lakukan dan tanpa dia sadari. Nah, kalau pendeta seperti ini ditawarkan seperti yang saya katakan, dengan dosa-dosa yang bukan merupakan kelemahan dia, setan tidak akan serang dia di situ. Setan tahu, orang ini dia tidak terlalu doyan dengan seksualitas, dia tidak akan serang di bagian situ, dia tidak akan hadirkan perempuan. Apalagi kalau hamba Tuhan ini, pendeta ini selalu berkata jangan berzina apa semua, dia tidak akan serang di situ, karena dia tahu ini orang tidak lemah di situ. Ya, dia tidak akan serang di bagian-bagian situ. Dia tidak akan serang di bagian keuangan. Dia tidak akan serang di bagian narkoba. Dia tidak akan serang di bagian yang seperti itu. Tapi dia akan serang karena dia tahu bahwa kelemahan dari pendeta ini adalah pendeta ini suka mengutuk. Kalau dia lihat pengerjanya, kalau dia lihat orang tidak sesuai dengan apa yang dia mau, dia akan kutuk. Dan ini berbahaya sekali buat kehidupan orang-orang Kristen yang seringkali tidak sadar, tapi dia terjebak dengan hal seperti ini. Dan itu perlahan-lahan dosa akan terus menghancurkan dia sampai nanti satu ketika dia akan terhilang dan dia akan menjadi miliknya setan. Dan Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita akan dengarkan dulu satu pujian yang akan memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan, kita lanjutkan untuk layanan interaktif. Anda bisa hubungi di 0852 1247 5667, 0852 1247 5667, dan nomor ini hanya diperuntukkan untuk SMS ya. Mohon Bapak Ibu tidak menelpon ke situ. Jika ada sesuatu yang penting, Anda bisa SMS dulu ke situ. Dan kalau memang itu sesuatu yang kami rasa perlu untuk ditindaklanjuti, kami akan memberikan nomor yang bisa untuk komunikasi, telepon. Atau Anda juga bisa bergabung di PIN BB kami 2979B275. Kami ulangi, PIN BB di 2979B275. Sekali lagi kami sampaikan, sangat perlu untuk identitas minimal nama, karena itu penting untuk komunikasi kita. Ya. Kita kembali kepada firman Tuhan yang berbicara tentang titik lemah. Ada juga yang lemah di bagian makanan. Kalau berbicara makanan, ini merupakan sesuatu hal yang sangat dekat dengan manusia, dan itu merupakan bagian yang dilakukan setiap hari, bahkan sesering mungkin ya. Dan saya perhatikan tanpa disadari juga banyak orang yang terjebak di sini di titik lemah, karena ada sebuah kesaksian bahwa ada pendeta yang mati cuma gara-gara makan ya, dia makan yang berlebihan. Dan menurut keterangan yang saya tahu, bahwa pendeta ini untuk dia stay di Jakarta, untuk kalau dia kepengen makan soto itu ke Surabaya pun dia terbang pakai pesawat cuma untuk cari soto, cari untuk makan. Nah, ini sesuatu yang saya pikir berbahaya sekali kalau banyak orang tidak sadar seperti ini. Dia karena terjebak dengan hal-hal yang bersifat makanan, dan mungkin orang menganggap bahwa makanan itu bukan dosa. Memang betul makanan itu tidak berdosa, tapi kalau kita salah mengkondisikan makanan itu dan merusak
apa yang Tuhan karuniakan dengan begitu sempurna di dalam hidup kita, maka itu akan menjadi dosa, ya. Dan terakhir dia mati gara-gara kebanyakan makan kambing. Ini yang terjadi, Bapak Ibu, ya. Titik-titik lemah seperti itu setan akan pakai untuk menjadi media bagaimana caranya supaya setiap orang Kristen ini bisa jatuh ke tangan dia, bisa terhilang dan bisa dibunuh oleh setan, karena upah dosa adalah maut. Kita harus hati-hati, kita harus jeli memperhatikan perjalanan hidup kita. Seperti yang saya katakan bahwa setan ini makhluk yang sangat ganas, makhluk yang sangat berbahaya. Kalau kita dengar baru-baru berselang waktu, kita dengar berita tentang ISIS, ada begitu banyak orang Kristen yang cukup kalut dan cukup takut dengar berita seperti ini. Saya katakan ISIS ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keganasan setan. Karena ISIS ini hanya merupakan media daripada setan. Tapi setan ini adalah pribadi yang bergerak di dalam keganasan, di dalam kengerian-kengerian yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Dan setan ini sangat berbahaya. Sebab itu mari kita perhatikan di mana titik lemah kita. Di mana bagian-bagian yang kita perlu evaluasi. Jangan sampai tanpa kita sadari ternyata iblis sudah masuk. Ternyata iblis sudah menguasai di situ. Apalagi kita merasa asik. Seperti yang saya katakan tadi, ada pendeta, jemaat ratusan ribu, bahkan mungkin bisa jutaan. Tapi dia tidak sadar, dia seringkali mengutuk. Dia pikir dengan mengutuk itu akan membuat dia semakin ditakuti oleh jemaat, akan semakin dihormati. Ini benih dosa, tapi nggak disadari. Pokoknya asal dia melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan kutuk. Padahal firman Tuhan berkata kita tidak boleh. Dan tidak, sama sekali tidak boleh. Itu hal-hal yang kita perlu waspadai di dalam hidup ini. Kita ambil contoh di dalam kehidupan ini. Kita coba lihat di dalam Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ke-10. Di sini kita lihat strategi setan, bagaimana dia berusaha untuk mendapatkan kemenangan di situ. Karena dia lihat pada waktu itu, dia coba cari titik lemahnya. Titik lemahnya Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat-sangat mengerti, sangat-sangat sempurna di dalam kehidupan ini. Dan ini merupakan sebuah contoh yang jelas bagaimana setan itu akan cari dan dia akan hajar di titik lemah itu. Coba kita baca firman Tuhan di situ. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Iya, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iya, perhatikan baik-baik. Dia tahu betul bahwa pada saat itu kelemahan yang dia bisa serang adalah di makanan. Karena dia tahu orang lagi habis puasa 40 hari, 40 malam. Ini orang yang sangat butuh makan. Ini orang yang sangat cepat kalau ditawarkan tentang makanan. Kalau pada waktu itu dia tawarkan emas, ini tidak nyambung. Karena orang yang lagi lapar, puasa 40 hari tidak tertarik ditawarkan emas. Dia tidak tertarik ditawarkan iPhone 6, tidak tertarik dia. Tapi pada waktu dia habis puasa 40 hari, itu kelemahan, satu kebutuhan yang begitu kuat muncul di dalam hidupnya. Dan pasti akan direspon kalau itu ditawarkan, tawaran itu cocok dengan kebutuhannya. Jadi di sini kita perhatikan setan ini jeli sekali. Jadi dia waktu mencari, dia berhadapan dengan setiap manusia, dia akan cari titik kelemahan kita. Dia tahu, dia pelajari, dia akan cermati, dan dia akan serang di bagian situ. Dan puji Tuhan pada waktu itu, Tuhan Yesus tahu betul bahwa ini adalah sebuah serangan yang sangat mematikan. Dan di situ kita memperhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak hidup dari apa yang ditawarkan oleh setan. Dia tidak hidup karena dia memperhatikan titik kelemahan itu. Jadi dia tidak hidup dari kelemahan, tapi dia hidup dari kebenaran, dia hidup dari firman.
Dan firman inilah yang menyelamatkan dia. Apa yang dijawab Tuhan pada waktu itu? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, Iya, manusia hidup bukan dari roti saja, iblis. Terus? tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iya, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, kamu boleh tawarkan roti sama saya, tapi saya lebih suka firman. Saya lebih percaya firman, saya lebih mau firman, saya lebih ingin firman. Dan inilah yang membuat titik kelemahan yang pada waktu itu sangat berpotensi untuk jatuh. Siapa yang tidak butuh makanan? Jangankan 40 hari, 40 malam, 1 hari saja kita puasa. 1 hari saja tidak makan dan tidak minum. Itu cukup menantang kalau ditawarkan makanan. Apalagi 40 hari, 40 malam. Itu serangan yang pertama. Dia cari di mana kelemahannya. Dia cari, dia pelajari, dan dia akan serang di situ. Kita lihat ayat selanjutnya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Iya, Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. ya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Sebentar, sampai di situ dulu. Jadi dia membawa ke hubungan bait Allah, terus kemudian dia berkata, jatuhkan dirimu, karena kan ada tertulis, malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk. Dia tahu betul bahwa pribadi ini hidup dengan kuasa, hidup dengan mujizat. Dan dia tahu betul bahwa berbicara tentang mujizat ini adalah merupakan sesuatu yang sangat melekat dengan kehidupan Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia bawa dan dia coba masuk ke bagian situ. Dia berkata, jatuhkan saja dirimu, kan ada mujizat, malaikat pasti akan jaga kau tidak akan jatuh. Jatuhkan saja dirimu, buang saja dirimu dari atas, kan sekaligus untuk show kepada umat Tuhan, untuk show kepada orang lain, supaya kalau orang lain tahu engkau lebih akan terkenal, engkau akan lebih banyak pengikutmu, akan lebih banyak orang-orang yang akan datang kepadamu. Jatuhkan dirimu, ayo tunjukkan dong mujizat itu. Karena Tuhan Yesus hari-hari hidup dengan mujizat, melakukan karya-karya yang adikodrati, dan dia bawa ke dimensi itu. Dia tahu ini mujizat, ini sesuatu yang harus menjadi bagian yang akan menjadi titik serang daripada setan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak tertarik. Tuhan Yesus berkata di bagian ayat tersebut apa tadi? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iya, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai. Lakukan mujizat itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mencobai Tuhan. Mujizat itu adalah sesuatu yang memang menjadi milik setiap orang percaya. Tapi itu dilakukan bukan untuk mencobai Bapa di surga, tapi untuk memuliakan Bapa di surga. Dan apa yang dikatakan oleh iblis ini adalah sesuatu sebetulnya hanya ingin menjatuhkan Tuhan di bagian itu. Dan kita perhatikan lagi selanjutnya, bagian ayat selanjutnya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kita perhatikan baik-baik di situ bahwa bagian selanjutnya yang ditawarkan oleh setan adalah dia membawa Tuhan ke tempat yang tinggi, terus kemudian dia memperlihatkan kerajaan-kerajaan dunia. Dan apa yang terjadi di situ? Setan memperlihatkan kerajaan itu. Tuhan Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, terus kemudian diperlihatkan kerajaan. Kenapa dia tawarkan seperti ini? Karena dia tahu bahwa Tuhan
setiap hari bicara tentang kerajaan. Tuhan Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus lagi berbicara tentang kekuasaan. Tuhan Yesus sedang berbicara sesuatu yang berkaitan dengan apa yang ditawarkan oleh setan. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Karena iblis tahu itu, dan dia mengatakan, semua itu akan aku berikan kepadamu. Kerajaan itu akan aku berikan kepadamu. Pemerintahan itu akan aku serahkan kepadamu jika engkau menyembah aku. Dia tahu betul bahwa Tuhan Yesus ini kalau bicara tentang kerajaan, berarti Tuhan Yesus ini sangat haus dengan kerajaan. Tuhan Yesus sangat rindu untuk memerintah sebagai raja. Itu sebabnya dia masuk di situ. Dia pikir ini kerajaan yang dia tawarkan adalah sesuatu yang pasti akan disambut oleh Tuhan pada waktu itu. Cuma iblis dia tidak lebih pintar dari Tuhan. Makanya saya katakan yang bisa mengalahkan kecerdasan setan itu hanya Tuhan. Tidak ada satu manusia yang berhasil mengalahkan kecerdasan setan. Hanya Tuhan yang mampu. Karena Tuhan tahu bahwa apa yang ditawarkan setan ini, itu semua dibalik dari tawaran itu sesuatu yang sangat fatal. Itu sesuatu yang sangat berbahaya. Itu sesuatu yang sangat mematikan hidup manusia. Karena upah dosa adalah maut. Sesuatu kalau yang ditawarkan dari setan, sesuatu yang berasal dari kuasa dosa, dan itu akan menghasilkan manusia akan terhilang di dalam keselamatan hidup. Dan ini kita harus perhatikan baik-baik. Begitu banyak manusia yang tanpa menyadari titik lemah kehidupannya. Mereka seringkali berkata, kenapa terjadi seperti ini? Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa terjadi seperti ini? Sebetulnya kalau kita lebih cermat, sedikit lebih dalam memperhatikan firman Tuhan, bahwa di dalam hidup kita itu terdapat titik-titik lemah yang setan akan manfaatkan. Karena dia lihat dengan kondisi yang ada, dia lihat dengan kebutuhan yang ada, dia lihat dengan keinginan yang ada, dia lihat dengan apa yang terus menyentuh kehidupan kita. Di situ dia akan masuk, di situ dia akan serang, di situ dia akan buat cara bagaimana sampai dia bisa masuk dan menguasai kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan lihat penjelasan lebih jauh lagi bahwa ada beberapa dosa yang tidak disadari oleh manusia, tetapi paling laku di pasaran. Ya, ini yang berbahaya buat kehidupan manusia, buat kehidupan orang Kristen khususnya. Ada beberapa dosa yang tidak disadari, tetapi paling laku di pasaran. Artinya paling banyak peminatnya, paling punya harga jual. Begitu dipasarkan, ini langsung habis terjual, ya. Ini tidak butuh waktu terlalu lama, ini karena produk yang sangat laris di pasaran. Terus paling mudah menyentuh hidup manusia. Dosa-dosa yang paling mudah menyentuh hidup manusia. Nah, bagian-bagian ini kita akan lihat pada malam hari ini, karena ini merupakan bagian-bagian dari titik lemah yang hidup di dalam manusia. Yang pertama, dosa yang paling laku di pasaran, ya, yang paling mudah menyentuh kehidupan manusia, itu adalah berbicara tentang kegiatan yang tidak jelas. Kegiatan yang tidak jelas ini semuanya adalah bentuk daripada dosa itu sendiri. Atau kalau saya bisa bahasakan dengan lebih sederhana, begitu banyak manusia yang seringkali buang-buang waktu di dalam hidup ini. Jadi mereka tidak mengelola waktu, tidak mempergunakan waktu itu dengan bijak, tidak mempergunakan waktu itu dengan semestinya. Artinya mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Ya, kita coba lihat dulu di dalam 1 Korintus 7 ayat 29 sampai dengan 31. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang
Beristri haruslah berlaku seolah-olah mereka tidak Iya, beristri. pelan-pelan bacanya. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan Iya. orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab duniawi seperti yang kita kenal sekarang dan akan berlalu. Iya, kita perhatikan di situ bahwa Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Pendeknya, kita harus mempergunakan waktu itu dengan bijaksana. Karena apa? Karena kegiatan yang sia-sia itu adalah merupakan dosa yang sangat-sangat mujarab. Dosa yang sangat-sangat laku di pasaran. Dan yang sangat-sangat mudah untuk menyentuh kehidupan manusia. Dan ini terjadi di mana-mana. Bukan hanya masuk di dalam kalangan jemaat. Ini menyentuh kalangan-kalangan yang mempunyai atribut hamba Tuhan. Kalangan-kalangan yang mempunyai kualifikasi pendeta. Ini menyentuh karena mempergunakan waktu dengan sia-sia ini seringkali tidak disadari oleh manusia. Seringkali sesuatu yang tidak menjadi fokus daripada kehidupan orang percaya. Tapi ini terus masuk karena ini laku sekali di pasaran. Dan setiap orang-orang Kristen seringkali terjebak dengan hal ini. Melakukan kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Ada banyak orang yang buang-buang waktu di dalam kehidupan ini. Jalan-jalan di mall bisa sampai 3-4 jam di dalam sehari. Main game bisa sampai berjam-jam. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ketemu seorang hamba Tuhan. Dia dengan jujur berkata, dia bilang ini sesuatu yang begitu merusak kehidupannya. Sampai jam 1 sampai jam 2 pagi kadang-kadang dia tidak bisa hentikan. Dia mau hentikan sepertinya kayaknya tidak bisa, tidak punya kekuatan. Dia main game terus, dia main game. Sampai dia berkata, ini kalau terus-menerus terjadi di dalam hidupnya, dia akan celaka kehidupan seperti ini. Kegiatan yang sia-sia. Hancurkan kehidupan orang percaya. Dosa-dosa seperti ini paling mudah menyentuh hidup manusia. Dan paling laku di pasaran. Karena pada mulanya orang akan menganggap bahwa ini bukan dosa. Ini cuma main game, ini permainan. Tapi ingat Bapak Ibu, saya ingin katakan kepada Anda jangan kaget. Setiap kegiatan yang kita lakukan di dalam kesia-siaan itu adalah dosa. Karena waktu yang Tuhan berikan itu adalah merupakan harta yang luar biasa yang harus kita kelola, harus kita isi dengan baik di dalam hidup ini. Artinya waktu itu adalah merupakan kesempatan untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup ini. Dan kalau kita terjebak di dalam kegiatan yang sia-sia, maka apa yang akan terjadi? Hidup kita akan hancur. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang kedua, yang paling laku di pasaran dan paling mudah menyentuh hidup manusia adalah begitu banyak orang yang ngobrol hal-hal yang tidak berguna. Ya, di situ ditulis jelas di dalam Yakobus pasal yang ketiga. Kita tidak usah baca ayatnya. Karena firman Tuhan berkata adalah orang yang sempurna hidupnya adalah orang yang tidak bersalah dengan kata-katanya. Coba perhatikan manusia dari pagi, itu kegiatannya sudah diisi dengan bicara, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi malam hari, itu semuanya diwarnai dengan kata-kata. Dan setiap kata-kata yang kau gunakan di dalam kesia-siaan, setiap kata-kata yang kau keluarkan di dalam hal yang tidak berguna, itu adalah merupakan dosa dan itu adalah merupakan titik lemah yang bisa menyentuh hidup manusia. Dan yang terakhir, saya ingin katakan kepada kita bahwa manusia terlalu sering untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Dan ini adalah merupakan dosa juga yang paling laku di pasaran. Dan ini adalah merupakan dosa yang paling mudah menyentuh hidup manusia. Ada begitu banyak pendeta yang hampir-hampir tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mereka bisa khotbah setiap minggu, tetapi mereka tidak punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu perhatikan titik lemah kehidupan kita. Jangan sampai dosa sudah melilit di dalam kehidupan kita, tapi ternyata kita nggak sadar. Karena itu adalah merupakan titik lemah yang dimana setan bisa
masuk dan menghancurkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.